وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Fasik itu asal kata dari fasaqa. Artinya ulama menyebutkan fasaqa itu kharaja, maknanya kharaja. Fasik itu yakhruju anit ta'ah, al-fisqu. Dia keluar dari ketaatan, tidak taat. Artinya dia masih muslim, fasik. Nah, semua pelanggaran selain yang sampai ke level kekafiran atau kesyirikan itu disebut fasik. Pelakunya disebut fasik. Kalau syirik, pelakunya disebut musyrik. Kalau kekafiran, pelakunya disebut kafir. Nah, tapi orang Islam, muslim yang melakukan pelanggaran di bawah selain kekafiran dan selain kesyirikan, itu disebut fasik. Jadi semua pelanggaran maksiat itu masuk fasik. Ini perlu dipahami. Jadi fasik ini sifatnya umum, mencakup semuanya. Kalau zalim itu secara harfiah adalah menganiaya, menghinakan orang lain. Kalau zalim kepada manusia itu yang kita kenal, bahwa itu menganiaya orang lain. Menganiaya orang lain banyak hal. Menipu itu masuk menganiaya. Membungkus dengan Quran hadis padahal kesesatan di dalamnya itu zalim, menganiaya. Kalau aslinya menganiaya itu az-zulmu dalam kaidah dalam makna lughat wad'u syai'in bi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, itu bisa kita kembangkan luas ya. Menganiaya itu yang menyebabkan orang lain teraniaya. Kalau yang kita lihat kan yang berlaku dipukul sampai benjut misalkan, atau hutang nggak mau bayar, teraniaya kan, atau diceraikan dari istrinya, misalkan, itu teraniaya. Itu masalah dunia masih. Kalau masalah agama lebih parah lagi, itu penganiayaan yang luar biasa. Nah, ini menganiaya seperti ini bisa dikatakan masuk dalam istilah fasik. Siapa yang melanggar seperti ini juga disebut fasik. Walaupun spesifiknya khususnya itu khusus penganiayaan. Lalu ada penganiayaan disebut zalim kepada Allah. Kalau zalim kepada Allah maknanya bukan menganiaya, karena Allah tidak pernah teraniaya. Ya kan? Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak pernah terbalaskan apa yang Allah kehendaki, tidak pernah bisa ditolak, tidak pernah teraniaya. Kalau zalim kepada Allah itu syirik, maka bisa kita maknai pengkhianatan. Ya, Allah yang menciptakan untuk beribadah kepada Allah ternyata berkhianat yang luar biasa, yaitu syirik. Sebagaimana ucapan siapa? Luqman, inna syirka, kepada putranya, inna syirka la zulmun azim. Itu penganiayaan yang besar, itu pengkhianatan luar biasa. Jadi saya ulangi, penganiayaan kalau makna secara umum itu adalah merugikan orang lain, kemudian masuk di dalam kefasikan. Apakah pelanggaran dosa besar selain syirik bisa termasuk dianggap penganiayaan? Ya, jika ada buah negatifnya atau mencelakai orang lain, ya termasuk penganiayaan. Seperti mencuri, merampok dan lain-lain, itu ya masuk penganiayaan, masuk dosa besar. Tayyib. Yang muta'addiyah namanya, ada kerusakan itu muta'addiyah, menimpa orang lain. Ada yang hanya qasirah untuk dirinya sendiri. Yang qasirah tidak termasuk penganiayaan. Tayyib.